Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Nah, kita berjumpa dalam acara Klub Ilmuwan Cilik yang sebenarnya ini sudah merupakan kegiatan yang ke-6. Tetapi secara resmi Cilik ini akan diluncurkan pada hari ini ya. Jadi hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Saya di sini ingin ya memberikan sedikit gambaran sebenarnya ilmu itu apa ya dan bagaimana. Jadi di sini adik-adik sekalian kan ini anggota dari klub ilmuwan. Nah, ilmuwan ini artinya ahli ilmu atau ahli pengetahuan. Nah, apa itu sebenarnya ilmu atau pengetahuan? Nah, justru di sini kita melihat ya perbedaan dalam alam raya ini kehidupan antara manusia dan binatang yang punya nyawa sama-sama bisa bergerak dengan bebas, maka dia akan mempunyai kemampuan berpikir. Nah ini, kemampuan berpikir inilah yang membuat manusia itu atau orang itu sebenarnya bertanya-tanya segala macam ya, kenapa ada kehidupan ini, ya kenapa burung kok bisa terbang, ikan gitu, itu bisa melayang di dalam air dan sebagainya. Ya. Nah ini manusia memang sudah dikaruniai kemampuan untuk berpikir, sedangkan binatang itu tidak. Ya, itu adalah memang karunia dari Sang Pencipta demikian. Batu dan benda-benda lain itu sebenarnya kan hanya mengikuti hukum Sang Pencipta, ya. Tapi hukumnya ini apa? Nah, ini orang mempelajari ya tidak semua orang, tapi yang memang berminat untuk mempelajari. Nah, ini yang berminat untuk mempelajari pengetahuan inilah yang ya. Sehingga akhirnya kita mengenal seorang ilmuwan yang namanya Newton yang melahirkan sekarang kita kenal dengan nama hukum Newton ya. Itu menjelaskan ya kenapa benda-benda itu kalau dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah. Nah, kemudian juga kita lihat ya, burung itu bisa terbang sejak dari manusia diciptakan, ya burung itu bahkan yang burung besar pun itu bisa terbang. Nah, manusia kan bertanya, kenapa burung bisa terbang? Nah, itu pun ternyata burung bisa terbang karena dia sebenarnya hanya sekedar mengikuti hukum-hukum Sang Pencipta, hukum-hukum alam. Jadi istilah lain dari hukum dari Sang Pencipta itu adalah sebenarnya hukum alam. Nah, ini akhirnya pemikir yang memunculkan hukum alam eh, mengenai benda bisa terbang ya, tidak jatuh begitu saja. Itu adalah diantaranya misalnya Bernoulli namanya ya, ada ahli, ada ilmuwannya yang menemukan itu. Jadi ilmuwan itu kan mengungkap, jadi menemukan dari yang sebenarnya sudah ada. Mereka itu merumuskan kemudian secara matematika ya, sehingga ada dikenal hukum Newton, hukum Bernoulli. Kemudian juga tadi misalnya ikan kok bisa melayang di dalam air. Kenapa? Nah, ilmuwan yang mempelajari uh, benda bisa melayang di dalam air itu, itulah misalnya namanya Archimedes. Ya. Nah, dari adanya hukum Newton, hukum Bernoulli, akhirnya kan membuat orang pun bisa terbang kan, tapi tidak dengan sayap. Sayapnya dibuat itu dalam bentuk sayap pesawat terbang. Akhirnya manusia kan bisa membawa barang-barang yang begitu beratnya itu untuk terbang, melebihi kemampuan burung yang hanya sekedar mengandalkan hukum alam yang dia ketahui ya dengan instingnya dia, bukan dengan ilmu, karena burung binatang itu memang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Manusia yang kemudian ternyata bisa melampaui kemampuan burung-burung itu bisa terbang. Begitu juga dengan hukum Archimedes. Orang akhirnya bisa menciptakan kan kapal ya yang begitu raksasanya itu. Bahkan pesawat terbang pun ada yang bisa mendarat di atas. Kalau ikan-ikan yang segede apapun juga kemampuannya kan ya hanya bisa begitu. Ikan lumba-lumba yang pinter bisa menghitung. Tapi itu adalah bukan lumba-lumbanya yang punya pikiran.
bukan lumba-lumbanya yang punya ilmu pengetahuan, tapi lumba-lumba itu adalah hanya menjalankan instingnya dari uh, kemampuan gerak tubuhnya setelah diajari oleh manusia. 3 tambah 2, sehingga lumba-lumba itu kan nanti bisa memukul, ya tahu bunyi-bunyian itu ya 5 kali. Tapi nulis ya nggak bisa. Ya. Nah itu, jadi eh, dari kemampuan manusia itu bisa berpikir, akhirnya memang terciptalah berbagai peralatan untuk memenuhi hajat hidupnya supaya lebih nyaman. Itu sebenarnya. Nah, sekarang kan memang kita mempunyai komputer ya. Nah, ini sebenarnya ini teknologi baru ini apa namanya yang dinamakan Zoom ya, lalu video YouTube dan sebagainya itu kan, bahkan handphone itu kan produk baru. Pada waktu saya masih SD itu nggak ada ini namanya televisi, itu nggak ada waktu saya SD ya, adanya radio pun itu ya besar. Nah itu, jadi kalau adik-adik ini masuk ke dalam klub ilmuwan cilik, itu artinya adik-adik ini bersedia itu untuk mempelajari ilmu pengetahuan, yaitu hal-hal yang menjadi pertanyaan, yang menjadi keingintahuan dari manusia, supaya nanti ya bisa menghasilkan produk-produk untuk kehidupan yang lebih nyaman. Nah ini yang saya ceritakan memang itu masalah yang kalau nanti adik-adik pelajari itu ada di dalam ilmu alam. Nah, tapi kemudian juga ada kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ya. Nah itu bagaimana tanaman bisa tumbuh ya. Kemudian juga termasuk binatang bisa diternakkan. Nah itu juga ada ilmunya. Itu ada di ilmu biologi. Kemudian untuk masalah pengobatan penyakit, ya itu juga dulunya kan orang nggak tahu itu bagaimana cara menyembuhkan penyakit. Nah ini eh, ilmunya itu adalah nanti dipelajari oleh kedokteran, bidang kedokteran dan sebagainya ya. Jadi ilmu ini nanti kalau dasar-dasarnya tadi itu ada di ilmu alam ya, ada hukum Archimedes, Bernoulli dan sebagainya. Yang sesudah semua hukum alam itu terungkap, diciptakanlah kemudian peralatan. Nah, bahkan sekarang pun itu kedokteran itu ya, dokter sekarang itu sebenarnya tidak bisa mengobati orang tanpa adanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi terutama elektronik ya, itu kan diarahkan oleh ya awalnya ilmu alam ya. Nanti kan di dalam ilmu alam itu ada yang namanya ilmu material, ya kan? Sehingga bagaimana kok bisa ada foto, kemudian ada eh, gambar kita itu bisa dipancarkan kemana-mana ke seluruh dunia ya. Nah, itu bagaimana? Nah, ini kan sebenarnya kita akan bisa tahu dan kemudian bisa menciptakan atau mengembangkan yang lebih bagus dan sebagainya itu kalau kita menguasai ilmu pengetahuan pada, nah ini kira-kira ya. Jadi karena itu ini memang adik-adik yang masuk dalam ilmuwan cilik ini kan bisa menjadi ahli ya. Kadang-kadang misalnya jantung harus dioperasi. Sekarang ini itu tidak harus dibedah betul-betul ya. Ada alatnya. Itu alatnya itu adalah dari hasil pengembangan ya, masuknya dalam ilmu alam sebenarnya ya, dalam bidang elektronika. Memang kalau kemudian sudah memakainya ilmu itu, itulah nanti dalam bentuk yang namanya lah produk teknologi itu. Nah ini juga banyak di fakultas teknik. Jadi fakultas teknik, fakultas kedokteran dan sebagainya itu dasarnya itu sebenarnya adalah ilmu yang ya kalau kedokteran itu adalah ada ilmu alamnya, ada ilmu biologinya dan sebagainya. Nah kalau teknik itu banyak itu dasarnya adalah dari ilmu alam, kira-kira begitu ya. Sehingga di sini kesempatan besar ya bagi adik-adik yang mungkin berkeinginan barangkali apa namanya eh, ada hayalan apa gitu ya. Karena dulu orang ke ini bisa mendarat di bulan itu kan juga hayalan, yang namanya Julius Verne ya. Itu
menghayal saja bagaimana sebenarnya apakah mungkin orang itu mendarat di bulan. Tapi kenyataannya sekarang kan bisa. Nah, ini boleh adik-adik menghayal, memikirkan apa-apa begitu yang nanti dengan pengetahuan adik sekalian ini, ilmu pengetahuan yang adik kuasai, bisa jadi hayal adik-adik ini nanti akan tercipta yang sekarang belum bisa. Itu ya, kira-kira begitu. Jadi karena itu saya ucapkan selamat belajar dan berkarya. Intinya adalah seperti yang saya temukan tadi. Jadi saya kira mungkin cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.